Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala al-imam al-Bukhari babu al-khaymati fil masjidi limarda wa ghairihim. Kata Imam Bukhari, bab bolehnya membuat kemah di dalam masjid untuk orang yang sakit dan selainnya. Jadi ini diantara bolehnya berkegiatan di dalam masjid selain ibadah. Apakah menahan orang yang ditawan, menampung orang yang sakit, kemudian membayar utang, dan hal-hal yang lainnya yang dibolehkan dilakukan di dalam masjid. Haddatsana Zakaria ibnu Yahya qala haddatsana Abdullah ibnu Numairin qala haddatsana Hisham an abihi Hisham bin Urwah bin Zubair an Aisyata qalat usiba Sa'dun yaumal khandaq fil akhali. Kata Aisyah radhiyallahu an adalah Sa'ad bin Mu'adz tertimpa atau terkena sabetan pedang Yaumal Khandaq, pada hari perang Khandaq. Kita tahu bahwa Rasulullah dan para sahabatnya membuat paret mengelilingi kota Madinah untuk menghalau serbuan orang-orang musyrik. Pasukan gabungan dari kalangan Yahudi dan musyrikin menyerang ke Ka'bah. Karena usulan Salman Al-Farisi, akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya membuat paret sedalam 3 meter, selebar kurang lebih 4 meter gitu, sehingga mereka tidak bisa nyebrang ke sebelah. Nah, Sa'ad bin Mu'adz terkena sabetan pedang di lengannya yang menyebabkan uratnya putus dan dia mengucurkan darah terus-menerus. Lantas fadaraban nabiyyu khaymatan fil masjid. Lalu Nabi membuatkan kemah di dalam masjid. Tujuannya apa? Liya'udahu min qaribin. Agar Rasulullah lebih dekat untuk mengunjunginya. Karena rumahnya saat ini jauh dari masjid. Falam yar'uhum wa fil masjidi khayma min bani Gifarin. Sementara di masjid sudah ada kemah-kemah yang dibuat dari Bani Gifar, kabilah Gifar. Illa damu yasilu ilaihim. Hanya saja darah mengalir sampai ke kemah mereka. Bayangkan ini, saking banyaknya darah ini mengalir. Padahal bukan keramik, bukan ini, tapi tanah. Masjid Rasulullah. Ini saking banyaknya mengalir sampai ke kemah mereka. Berarti nanti dia mati karena kehabisan apa? Kehabisan darah. Faqalu ya ahlal khaymah. Lalu Bani Gifar berkata, wahai pemilik kemah, ma hadzal ladzi ya'tina min qablikum. Apa ini yang mengalir sampai ke kemah kami dari arah kalian? Fa idza Sa'dun yagdu jurmuhu daman. Ternyata darah Sa'ad yang mengalir sampai ke kemah mereka. Famata fiha. Lantas Sa'ad bin Mu'adz mati di dalam kemah tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya membuat kemah di dalam masjid untuk orang yang sakit, atau istilahnya menampung orang yang sakit yang terluka di dalam masjid, meskipun darahnya tercecer atau mengalir. Karena darah manusia itu bukan najis. Bukan najis. Kecuali darah istihadah, darah nifas, dan darah haid. Babu idkhalil ba'iri fil masjidi li'illah. Bab bolehnya memasukkan ba'ir ini onta, ke dalam masjid karena ada alasan, ada urusan. Berarti nanti bolehnya juga kita memasuk hewan bahima ke dalam masjid.
Mungkin karena takut dicuri orang, hewan kurban dimasukkan ke dalam masjid sini. Nah, kambing kah atau sapi masukin ke dalam sini kemudian dikunci. Ada alasan, Pak Iman, paham? Biar apa? Biar tidak dicuri orang. Karena nggak ada lagi daing yang jaga. Jadi dimasukin ke dalam sini. Kenapa? Karena hewan kurban tersebut kencingnya, BAB-nya suci. Tidak najis. Wa qala Ibnu Abbas tofan Nabiyu ala ba'irin. Kata Abdullah bin Abbas adalah Nabi pernah tawaf di Ka'bah. Kita tahu Ka'bah itu terletak di tengah Masjidil Haram kan? Nah, Rasulullah ini tawaf di Ka'bah di atas kendaraannya, di atas ontanya. Berarti apa? Bolehnya memasukkan onta atau yang sejenisnya ke dalam masjid. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik Malik bin Anas an Muhammad bin Abdurrahman bin Naufalin an Urwata bin Zubair an Zainab binti Abi Salamah. Zainab binti Abi Salamah ini adalah Robibah, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ibunya dinikahi oleh Rasulullah tatkala bapaknya meninggal dunia. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Ummi Salamah namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Rasulullah menikahinya di tahun keempat Hijriah, tatkala setelah meninggalnya suaminya Abu Salamah. Qalat syaqautu ila Rasulillahi anni ashtaki. Aku mengeluh kepada Rasulullah tentang sakit yang aku alami. Qalatu fi mi wara'in nas wa anti raqibah. Fatuftu wa Rasulullah yusalli ila jambil baiti yaqra'u bitur wa kitabil mastur. Kata Rasulullah, tawaflah di belakang Ka'bah, di belakang orang-orang yang sholat, sementara engkau berkendaraan. Ini keringanan dari syariat, bolehnya tawaf menggunakan kendaraan, apakah keledai, onta, kuda, di saat dia tidak sanggup berjalan. Karena Ummu Salamah ini sedang sakit. Kalau saat ini kursi roda ya. Terus ada lagi sekarang yang pakai remote aja jalan sendiri keliling-keliling gitu ya. Mobil listrik keliling-keliling. Nah, itu juga boleh. Fatuftu, lalu aku tawaf, kata Ummu Salamah, wa Rasulullah yusalli jambil bait. Sementara Rasulullah sholat menghadap ke Ka'bah. Yaqra'u bitur wa kitabim mastur. Nah, sementara Rasulullah membaca surah At-Tur. Kita tahu surah At-Tur ini surah yang agak panjang ya, yang terdapat dalam juz 27. Panjang. Ini dibaca oleh Rasulullah di saat sholat maghrib. Saat sholat Sholat maghrib. Kalau kita terapkan ini mungkin menggetar lutut kita ya. Apalagi lelah pulang dari kerja, sholat maghrib seharusnya di Qisarul Mufassal. Itu ayat-ayat yang pendek saja. Nah, di sini jelaskan kepada kita tentang perbuatan Rasulullah dan Ummu Salamah, yaitu berkendaraan di atas ontanya sementara dia berada di dalam masjid. Babu, Imam Bukhari tidak mendatangkan judul bab, hanya menyebutkan hadis saja. Haddatsana Muhammadu ibnul Musanna qala haddatsana Mu'ad ibnu Hisham qala haddatsini abi an Qatada ibnu Di'am as-Sadusi qala haddatsana Anas bin Malik anna rajulaini min ashabin nabi. Bahwasanya kata Anas bin Malik, ada dua orang dari sahabat Nabi, kharaja min indin Nabi, keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi ini di dalam masjid. Berarti dia keluar dari masjid.
fi lailatin mudlimah, di malam yang gelap. Karena kita tahu bahwa dulu kata Aisyah di zaman Rasulullah itu laisat fiha masabi, tidak ada lampu-lampu menjadi penerang jalan atau penerang masjid. Wa ma'ahuma mislul misbahaini yudi'ani baina aydihima. Falamma iftaraqa sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu. Kata Anas bin Malik, mereka ini keluar dari masjid dalam keadaan gelap, sementara keduanya ada yang seperti lampu yang memberikan cahaya di antara kedua tangan mereka. Apa ini? Ini adalah karomah. Bukan korma ya, tapi karomah. Karomah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu cahaya yang ada di kedua tangannya yang mereka gunakan untuk Untuk penerangan jalan. Nah, mereka mau pulang ke keluarganya. Falamma iftaraqa, tatkala keduanya terpisah, karena beda rumah nih, soro, maka keduanya tetap membawa cahaya tersebut. Masing-masing membawa cahaya. Nah, ini adalah karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-wali Allah. Tapi ini tidak dia sangka-sangka. Ini bedanya dengan karomah wali dengan karomah wali syaitan. Jadi karomah itu adalah syai'un khariju anil ada, keluar dari kebiasaan. Seperti bisa terbang di atas udara, kemudian bisa berjalan di atas air, bisa nusuk-nusuk badannya tanpa tembus. Ini namanya karomah. Ada karomah wali, ada karomah waliullah, ada karomah wali syaitan. Bedanya apa? Bedanya kalau waliullah, karomahnya itu datang tanpa disangka-sangka. Dalam keadaan terdesak, datang pertolongan Allah. Seperti Ashabul Kahfi tidur sampai 309 tahun. Kemudian juga Umar bin Khattab pernah berteriak di atas mimbar, memerintahkan pasukannya yang ada di Irak, naik kalian ke atas gunung. Mereka mendengar suara Umar, teriakan Umar. Akhirnya mereka naik ke atas gunung. Padahal waktu itu belum ada lagi media sosial, HP dan yang lainnya. Teriak kedengaran. Ini adalah karomah. Tanpa disangka-sangka datang pertolongan Allah. Beda dengan karomah yang datang dari wali syaitan. Jadi perlu ada mantra-mantra, baca-baca dulu, semedi dulu, baru terjadi. Paham? Ada dulu yang dia lakukan, baru muncul karomah tersebut. Jadi apapun namanya, apakah itu ilmu hitam, ilmu putih, kalau sekiranya karomah tersebut muncul dengan dia buat-buat, berarti ini datang dari syaitan. Jadi Ibnu Taimiyah mengarang kitab Al-Furqan baina auliya'illahi wa auliya'i syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Ditakala Ibnu Taimiyah diajak sama orang yang ngaku enggak terbakar ketika masuk ke dalam api. Diajak Ibnu Taimiyah, yuk kalau kamu memang benar, kayak kita masuk ke dalam api bersama-sama. Untuk Untuk menunjukkan nanti siapa yang benar, kamu kah atau saya? Kalau saya yang tidak terbakar, maka saya yang benar. Kalau Anda nanti yang terbakar, berarti Anda yang sesat atau salah. Kata Ibnu Taimiyah, oke, tentukan saja waktunya dan tempatnya. Di mana? Tapi dengan syarat tidak ada sesuatu yang dioles di badan kita. Coba, nggak ada pakai minyak apa-apa gitu. Coba lihat, Ibnu Taimiyah berani menantang mereka. Oke, saya terima tantangan kalian. Tapi dengan syarat tidak ada sesuatu yang dioles di badan. Ternyata orang-orang yang masuk ke dalam api itu ada sesuatu dulu yang dioles di wajahnya, di badannya, sehingga dia tidak terbakar api.
Kata murid Ibnu Taimiyah, apakah engkau tetap mau melakukan meskipun itu mereka mau? Ya, saya tetap akan melakukan. Penuh dengan keyakinan sebagaimana Allah menolong Ibrahim alaihi salam tak kalah dimasukkan ke dalam api. Kuni bardan wa salaman li Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin sebagai keselamatan bagi Ibrahim. Jadi penuh dengan keyakinan. Jadi itu karoma waliullah dan walius syaitan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menampakkan karomahnya kepada dua sahabat ini, di mana kedua tangannya bercahaya yang dia gunakan untuk menerangi jalan. Babu al-khawkhati wal mamarri fil masjid. Bab bolehnya membuat pintu kecil dan tempat lalu lalang di dalam masjid. Kita tahu bahwa masjid Nabi itu ada 3 pintu. Kiri kanannya satu-satu, kemudian bagian belakang juga satu. Haddatsana Muhammad ibnu Sinan qala haddatsana Fulaihun qala haddatsana Abu Nadri an Ubaidi ibnu Hunainin an Abu Syri bin Sa'id an Nabi Sa'id al-Khudri qala khataban Nabi faqala. Kata Abu Sa'id al-Khudri, Nabi pernah berkhutbah lantas mengucapkan innallaha khayyara abdan bainad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada hambanya. Hamba di sini adalah Muhammad itu sendiri. Antara dunia dengan apa yang ada di sisinya. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Makanya Rasulullah rumahnya, masjidnya, kehidupannya semuanya sangat-sangat sederhana dan qanaah karena mengharap apa yang ada di sisi Allah. Tidak berlebih-lebihan dalam hal dunia karena tidak mencintai dunia. Fabaka Abu Bakri As-Siddiq. Mendengar ucapan Rasulullah, khutbah Rasulullah ini, Abu Bakar Siddiq menangis. Apa kira-kira yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menangis? Di antaranya Abu Bakar paham ucapan Rasulullah ini menunjukkan dekatnya ajal beliau. Menunjukkan apa? Dekatnya ajal beliau. Kemudian dia menangis lagi karena Rasulullah berbeda dengan raja-raja, pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini, yang mereka lebih mementingkan apa? Dunia daripada ma indallah, apa yang ada di sisi Allah. Fakultu fi nafsi, kata Abu Sa'id al-Khudri, aku berkata di dalam jiwaku, ma yubki hadza syekh, apa yang menyebabkan syekh ini menangis, orang tua ini menangis? In yakullahu khayra abdin baina dunya wa baina ma indallahi fakhtara ma indallah. Kalau Allah memberikan pilihan kepada hambanya antara dunia dengan apa yang ada di sisinya, lalu dia memilih apa yang ada di sisi Allah, apa yang menyebabkan menangis? Nggak ada sesuatu hal yang membuat sedih. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-abda wa kana Abu Bakar a'lamana. Ini yang menyebabkan. Karena para sahabat tidak memahami, tidak mengetahui apa isi khutbah Rasulullah tadi itu. Tapi Abu Bakar lebih mengetahui, sehingga ini yang menyebabkan dia menangis. Kita tahu Abu Bakar itu terkenal dengan kelembutan hatinya. Tak kala dia membaca Al-Quran itu menangis. Menangis apa? Dari makna-makna ayat yang terkandung. Sampai tak kala Rasulullah sakit, kemudian memerintahkan Aisyah agar menyuruh ayahnya untuk menggantikannya menjadi imam. Kata
Aisyah, Abu Bakar itu ini sering nangis. Baca ayat sedikit aja nangis. Qala ya Abu Bakrin la tabki. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan kau menangis. Inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Rasulullah menghibur Abu Bakar dengan ucapannya, sesungguhnya manusia yang paling terpercaya atasku dalam hal pertemanan dan harta adalah Abu Bakar. Kamu adalah sahabat yang paling unggul, yang paling mulia di sisiku. Walau kuntu mutakhidan khalila min ummati latakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari kalangan manusia, niscaya aku ambil engkau jadi kekasihku. Tapi enggak boleh. Khalil itu hanya Rasulullah dan Ibrahim kepada Allah. Adapun Nabi kepada manusia enggak boleh. Enggak boleh jadi kekasih yang sangat-sangat dia cintai. Walakin ukhuwatul Islam wa maddatuhu. Akan tetapi persaudaraan di dalam Islam dan kasih sayang ini yang lebih dikedepankan. La yabqayanna fil masjidi babun illa sudda. Tidaklah tersisa di dalam masjid pintu kecuali akan ditutup. Kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Isyarah apa ini? Isyarah ketika nanti Rasulullah meninggal dunia, maka yang terdepan untuk menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya membuat pintu-pintu atau tempat lalu lalang di dalam masjid. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Muhammadin al-Ju'fi. Qala haddatsana Wahbu ibnu Jarir qala haddatsana Abi Jarir. Qala sami'tu Ya'la ibni Hakimin an Imrata an ibni Abbasin qala kharaja Rasulullah fi maradihi alladhi mata fihi asiba ra'suhu bi khirqatin. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah keluar di saat dia sakit yang menyebabkan kematiannya sambil mengikat kepalanya. Jadi Rasulullah meninggal dengan membawa penyakit bekas racun yang dimasukkan oleh wanita Yahudi di daging kambing yang dihidangkan untuknya di tahun ke-7 Hijriah. Nah, racun tersebut bersarang di dalam tubuh Rasulullah hingga beliau wafat, meninggal dunia. Faqa'ada 'alal mimbar fahamidallah wa asna alaihi. Lantas Rasulullah dalam kondisi sakitnya tetap duduk di atas mimbar, lantas memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian berkhutbah, innahu laisa minan nasi ahadun ammana alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakar ibni Abi Kuhafah. Tidak ada dari kalangan manusia seorang pun yang lebih terpercaya atasku dalam hal jiwa dan harta melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Walau kuntu mutakhidan minan nasi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari kalangan manusia, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Walakin khullatul Islam afdal. Akan tetapi persaudaraan di dalam Islam lebih utama. Suddu anni kulla khawkhatin fi hadzal masjid. Tutuplah kalian dariku segala pintu di dalam masjid ini kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini hadis dengan sebelumnya sama. Babul abwabi wal ghalaqi lil ka'bati wal masajid. Bab bolehnya membuat pintu-pintu dan gembok untuk Ka'bah dan masjid-masjid. Qala Abu Abdullah wa qala li Abdullah bin Muhammad haddatsana Sufyan an ibni Juraih
Jurayjin qala li Ibnu Abi Mulaikata ya Abdal Malik law ra'aita masajida Ibni Abbasin wa abwabaha. Qala Imamul Bukhari hadatsana Abu Nu'mani wa Qutaibatu Ibnu Sa'idin qala hadatsana Hammadun an Ayyub ay As-Sikhtiyani an Nafi maula Ibni Umar an Ibnu Umar ay Abdullah bin Umar anna nabiyya qadima Makkah. Takala Rasulullah datang ke Mekah. Fada'a Utsman ibni Tolha. Lantas dia memanggil Utsman bin Tolha. Summa aglaqal bab. Fadakhala Nabiyyu wa Bilalun wa Usama ibnu Zaid wa Utsman bin Tolha. Lantas Nabi SAW membuka pintu Ka'bah. Kemudian dia masuk bersama Bilal, Usama bin Zaid dan Utsman bin Tolha. Masuk ke dalam apa ini? Ke dalam Ka'bah. Summa aglaqal bab. Kemudian dia menutup pintu. Fala bisa fihi sa'ah. Kemudian Nabi berdiam beberapa saat di dalam masjid. Summa kharaju. Kemudian mereka keluar. Qala Abu Abdullah bin Umar, fabadartu. Lantas saya bersegera untuk bertanya kepada Bilal tentang apakah Nabi sholat di dalam Ka'bah. Faqala shalla fihi. Dia sholat di dalamnya 2 rakaat. Fakultu fi ai. Dia sholat di bagian mana? Qala bainal astuwannataini. Dia sholat di antara 2 tiang Ka'bah. Qala Ibnu Umar fadhahaba alayya anna as'alahu kam sholla. Lantas saya lupa bertanya berapa rakaat dia sholat. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah tersebut. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya membuat pintu dan kunci untuk masjid maupun pintu Ka'bah. Babu dukhulil musyrik al masjid. Bab bolehnya memasukkan orang musyrik ke dalam masjid. Qala Imamul Bukhari hadatsana Qutaibatu qala hadatsana Laitsu an Sa'id ibni Abi Sa'id annahu sami'a Abu Hurairah yaqul ba'asa Rasulullah khailan qibala Najdin faja'at birajulin min Bani Hanifata yuqalu lahu Sumamatu ibnu Usalin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Takala Rasulullah mengutus pasukan berkuda ke arah Najd. Najd itu Iran. Lantas mereka membawa tawanan dari Bani Hanifah, kabilah Bani Hanifah yang bernama Sumamah ibnu Usalin. Lantas mereka mengikatnya di dalam masjid, di tiang masjid. Ini tawanan musyrik dimasukkan ke dalam masjid, kemudian diikat di tiang masjid. Apa tujuannya ini? Tujuannya agar dia nanti tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Ternyata Rasulullah punya taktik, yaitu menservis habis-habisan Sumama ini. Makanan disiapkan, ditegur dengan baik-baik. Sampai hari ketiga, lantas Rasulullah mengatakan lepaskan ikatan. Lepaskan ikatan Sumama. Ternyata apa yang terjadi? Apakah dia lari pulang ke kampungnya? Enggak. Dia pergi ke Baki untuk Untuk mandi, lantas masuk lagi ke dalam masjid, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini jika sekiranya ada maslahatnya, maka boleh memasukkan orang musyrik atau non muslim ke dalam masjid. Gimana kalau pakai sepatu masuk ke dalam masjid? Boleh kira-kira Pak Iman?
Boleh, berarti brimob boleh masuk pakai sepatu ke dalam masjid ya. Nah, berarti tidak ada celaan kan? Babu raf'i as-sauti fil masjid. Bab bolehnya mengangkat suara di dalam masjid. Bab bolehnya mengangkat suara. Apakah suara ngobrol, ataukah suara di saat nagih utang, atau suara di saat bertengkar. Karena beberapa pertemuan yang sebelumnya kita menyebutkan bahwa Ka'ab bin Malik bertengkar. Tentang apa? Tentang piutang antara sahabat yang dengan sahabat yang lain. Kemudian suaranya itu terdengar sampai ke rumah Rasulullah SAW. Haddasana Ali ibnu Abdullah qala haddasana Yahya ibnu Sa'idin qala haddasana Al-Ju'aidu ibnu Abdurrahman qala haddasani Yazid ibnu Husaifata an Sa'ibi ibnu Yazid qala kuntu qa'iman fil masjid. Kata Sa'ib bin Yazid, seorang tabi'in, dulu aku pernah berdiri di masjid Nabi. Fahasobani rojulun, lantas ada seseorang melempari aku dengan batu. Fanadortu laku, lalu aku lihat pemuda tersebut. Ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Faqala idhab. Kata Umar bin Khattab, pergilah. Bawakan dua orang itu yang bertengkar itu kepadaku. Fajituhu bihima. Lalu aku membawa kedua orang ini ke hadapan Umar bin Khattab. Qala man antuma au min aina antuma. Lantas Umar bertanya kepadanya, dari mana kalian berdua? Siapa dan dari mana kalian berdua? Qala, keduanya menjawab, min ahli Taif. Dari apa? Dari penduduk Taif. Qala law kuntuma min ahlil baladi la auja'tukuma. Seandainya kalian penduduk Madinah atau penduduk Mekah, niscaya aku akan cambuk kalian atau siksa kalian atau hukum kalian berdua. Tarfa'ani aswatakuma fi masjidi Rasulillah. Berarti ini di Madinah, paham? Karena sebab kalian mengangkat suara di masjid Nabi SAW. Kira-kira perbuatan Umar bin Khattab ini menganggap hal tersebut perbuatan mungkar atau enggak? Apa Iman? Iya. Karena mau dicambukkan karena menganggap ini perbuatan yang mungkar. Sementara Rasulullah enggak mengancam siapa? Ka'ab bin Malik yang ribut mengangkat suara di dalam masjid. Kira-kira ucapan dan perbuatan Rasulullah ini bertentangan enggak dengan perbuatan Umar bin Khattab ini? Iya, berarti Umar menganggap ini perbuatan yang mungkar, sementara Rasulullah enggak menganggapnya itu mungkar. Lantas apa yang membawa Umar terhadap perbuatan tersebut? Hadis belum sampai kepadanya. Sebagaimana sebelumnya, di mana Hasan bin Sabit bersenandung di dalam masjid, bersyair di dalam masjid, kemudian dipelototin Umar. Umar menganggap ini perbuatan yang mungkar. Ternyata hal ini pernah ditakrir, dibenarkan oleh Rasulullah. Berarti hadis tersebut belum sampai kepada Umar. Paham? Sehingga dia membuat sikap yang itu bertentangan dengan sikap Rasulullah SAW. Tapi ini adalah ijtihad dari Umar bin Khattab. Nah, ketika disampaikan hadis kepadanya, maka sikap Umar haruslah menerima, logowo. Karena seorang muslim itu adalah al-istislam, menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini adalah istilahnya qadian, penentu suatu
hukum perbuatan itu benar atau salah. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Ahmadu qala haddatsana Ibnu Wahbin ay Abdullah ibnu Wahbin. Qala akhbarani Yunus ibnu Yazid an ibni Shihab haddatsani Abdullah ibni Ka'ab bin Malik anna Ka'ab bin Malik akhbarahu annahu taqadha ibni Abi Hadradin dainan lahu alaihi fi ahdi Rasulillah, bahwa Ka'ab bin Malik mengabarkan bahwa dia pernah saling tagih menagih utang di dalam masjid bersama Ibnu Abi Hadradin, dan itu di dalam masjid di zaman Rasulullah. Fartafa'at aswatuhuma, lantas keduanya suaranya itu meninggi sampai terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi, sementara dia di rumahnya. Fa kharaja ilaihim Rasulullah hatta kashafa sijfa hujratihi, lantas Rasulullah keluar dari rumahnya tapi lupa menutup tirai pintunya hingga tirainya tersingkap. Wa nada Ka'ab bin Malik, dan memanggil Ka'ab bin Malik. Qala ya Ka'ab, wahai Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab berkata, labbaika ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Fa asyara bi yadihi an da'i syatra min daini, Rasulullah memberikan isyarah agar membayar utangnya setengah dulu, setengah utang Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, qad fa'altu ya Rasulullah, telah kubayar wahai Rasulullah. Qala Rasulullah kum faqdi, ai berdirilah engkau lantas lunasilah utangmu. Ini juga bolehnya membayar utang di dalam masjid sekaligus memberikan keputusan hukum di dalam masjid. Nah, dari hadis ini kita mengambil pelajaran bolehnya mengangkat suara di dalam masjid. Apakah itu ribut-ribut mungkin? Kalau kampanye di dalam masjid, boleh nggak kira-kira? Ini, Iya, itu nanti dilarang sama Bawaslu ya. Babu hilaki wal julusi fil masjid. Bab bolehnya membuat halaqah. Halaqah itu pengajaran tapi murid-muridnya melingkar. Syaikhnya duduk, kemudian murid-muridnya melingkar. Seperti apa? Seperti cincin. Wal julus, dan duduk-duduk di dalam masjid. Untuk apa? Untuk menimba ilmu. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishrun ibnul Mufaddali haddatsana Ubaidillah an Nafi an Abdullah bin Umar qala sa'ala rajulun nabi wa huwa 'alal mimbari ma tara fi salatil laili qala masna fa idza khashiya subha shalla wahidan fa autarat lahu ma shalla wa innahu kana yaqulu ij'alu akhir salatikum witra fa innan nabiyya amara bihi. Kata Abdullah bin Umar, ada seseorang bertanya kepada Nabi sementara dia di atas mimbar, apakah ini khutbah Jumat ataukah ceramah-ceramah yang lain? Pemuda ini bertanya tentang apa? Tentang sholat malam. Ma tarofi sholatil lail. Bagaimana menurutmu tentang sholat malam? Berapa jumlah rakaatnya? Qala masna, 2 rakaat. Fa idza khashiya subha shalla wahidan. Jika engkau takut waktu subuh akan masuk, maka sholatlah 1 rakaat. Sebagai apa? Penutup. Berarti kalau dia sholatnya setelah Isya, adalah Isya jam 8 ya. Setiap 2 rakaatnya itu 10 menit. Berapa rakaat kira-kira itu Pak Iman? Sampai jam 5. Pak Joko coba hitung. Dari jam 8 sampai jam 5.
taruhlah 9 jam ya, 9 kali 6 54 kali 2. Hah? Iya, berarti 100 rakaat lebih. Lantas gimana dengan sholat malam Rasulullah dengan 11 rakaat? Iya, 11 rakaat tapi Al-Baqarah, surah An-Nisa, Al-Imran dan yang lainnya. Sehingga bengkak kakinya untuk menghidupkan malam. Kita 11 rakaat tapi kul. Setelah itu ngobrol panjang lebar hingga larut malam. Nah, jadi hikmah dari sholat malam adalah ihya'ul lail bil ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah. Demikian, ada yang ditanyakan Pak tentang hadis-hadis yang kita baca tadi? Masalah orang kafir yang ditangkap jadi tawanan dimasukkan dalam masjid. Itu apa beda perkara dengan cerita Umar waktu jadi khilafah, jadi waktu menerima gubernur Mesir? Gubernur Mesir di rumahnya, terus menerangkan masalah keuangan, tapi dia menerangkan sekretarisnya ternyata orang Kristen, orang Nasrani. Iya. Umar sempat nanti diterangkan di dalam masjid, tapi dikasih tahu sama gubernurnya dia ini orang Nasrani, akhirnya batal dibawa ke masjid. Apakah itu bertentangan dengan atau beda perkara? Karena satunya tawanan, satunya orang. Nggak ada masalah. Karena sikap Umar kadang ini tadi kita sebutkan tadi ya, bahwa terkadang sikap Umar nggak sesuai dengan sikap Rasulullah. Karena tadi hadis yang belum sampai kepadanya, sehingga dia berijtihad seperti ini. Ternyata ada hadis lain yang menyelisihinya. Seperti itu. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.